Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips untuk tidak terjadinya kegagalan pada saat kita akan melakukan penyemaian cabai atau penanaman benih bibit cabai. Nah, tips apa saja yang pertama yang akan kita lakukan teman-teman? Di sini akan hasilnya seperti ini teman-teman. Subur, sehat, dan tidak berpenyakit ataupun tidak diserang oleh hama. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum kita melakukan pengisian media ataupun eh, penyemaian dari benih bibit cabai, teman-teman harus menyiapkan paranet ya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini penggunaan paranet ini sangat berfungsi pada saat kita akan melakukan pembibitan cabai. Karena paranet ini tidak langsung apa ya teman-teman, tidak langsung masuknya sinar matahari karena adanya pemasangan paranet pada bagian atas. Nah, fungsinya juga ini tidak terpapar oleh sinar matahari langsung ya teman-teman pada saat kita akan melakukan pembibitan benih cabai. Karena benih bibit cabai ini pada saat awal kita penyemaian itu sangat rentan mati teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan pada bagian atas itu dengan menggunakan paranet ataupun plastik bening ya teman-teman. Nah, biasanya itu pada saat musim hujan deras, kalau musim hujan deras itu bisa mengeluarkan benih bibit cabai dari media yang kita sudah simpan. Nah, maka dari itu tips yang pertama teman-teman harus menggunakan paranet dan dilapisi juga dengan plastik bening pada bagian atas. Nah, ini pada bagian atas saya menggunakan plastik bening teman-teman untuk menghindari hujan deras dan juga untuk tidak terpaparnya langsung dari sinar matahari pada tempat penyemaian atau tempat menanam kita dari benih bibit cabai. Nah, jadi kalau teman-teman betul-betul ingin menghasilkan bibit cabai yang berkualitas, hidupnya baik, sehat, subur dan tidak berpenyakit dan juga terhindar dari hama, pastikan teman-teman lebih awal menggunakan paranet seperti ini ya teman-teman dengan plastik bening yang pada bagian atas. Dan kemudian sebelum teman-teman melakukan pemasangan paranet seperti ini, teman-teman harus pastikan dulu di area kita tempati untuk melakukan pembibitan cabai harus benar-benar bersih ya teman-teman. Karena kalau tidak bersih itu nantinya akan bisa terdampak pada bibit cabai yang sudah hidup. Biasanya ada hama yang tinggal di dalam tempat kita melakukan penyemaian atau penanaman bibit cabai. Nah, hama itu bisa jadi bertelur sehingga bisa berkembang dan akan merusak pada bagian batang ataupun pada bagian daunnya. Nah, tips yang kedua itu teman-teman harus betul-betul kita terapkan. Artinya pada saat tempat kita bersih seperti ini tidak ada hama ataupun biasanya ada keong-keong yang kecil ya teman-teman yang memakan pada bagian batang dari bibit cabai kita atau juga hama yang lainnya. Nah, kalau hama itu tertinggal di dalam tempat kita melakukan penyemaian atau penanaman benih bibit cabai, itu bisa jadi berkembang teman-teman dan bisa merusak pada bagian daun, batang ataupun yang lain-lainnya. Nah, itulah tips yang kedua teman-teman agar menghasilkan cabai yang sehat, subur dan juga berdaun lebar. Tips yang ketiga, teman-teman jangan lupa menggunakan insek atau racun hama seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Demolis. Nah, pada saat bibitnya sudah mulai berdaun lebar seperti ini tuh pasti sangat rentan terhadap hama. Hama itu pasti akan berusaha masuk ketika melihat di area tempat kita melakukan penanaman bibit cabai itu pasti mereka berusaha akan masuk. Pada saat hama itu ada di bagian dalam teman-teman tentunya kita harus mencegahnya dengan menggunakan racun hama. Seperti contoh di sini saya menggunakan Demolis. Nah, itulah hasilnya teman-teman sehingga daunnya bisa subur, tidak ada yang sobek-sobek dimakan hama karena di sini saya betul-betul menjaganya dengan menggunakan racun hama. Di sini saya menggunakan Demolis. Nah, untuk dosisnya teman-teman bisa membacanya di label dari botolnya pada saat teman-teman akan menggunakan racun untuk pengendalian hama di tempat kita melakukan penyemaian atau penanaman benih bibit cabai. Tips yang keempat, nah teman-teman ini yang paling penting. Ini tak kalah paling pentingnya. Nah, pada saat kita akan melakukan penyemaian bibit cabai, jangan lupa ya teman-teman, pada media itu kita campur tanah atau tanah yang diayak ya teman-teman. Nah, tanah yang diayak ini kita campurkan dengan sekam bakar. Nah,
Dengan sekam bakar dan juga tanah yang diayak tadinya kita gabungkan menjadi satu ya teman-teman, dan kemudian kalau bisa berikan juga kapur pertanian seperti yang ada di tempat saya nih teman-teman. Ini di sini saya menggunakan kapur pertanian. Ini seperti ini ya teman-teman. Kapur pertanian ini saya campurkan dengan tanah dan juga saya memberikannya sedikit sekam bakar sehingga menghasilkan bibit cabai yang subur seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini medianya saya campur sekam bakar ya teman-teman, tanah dan juga kapur pertanian. Sehingga menghasilkan daun cabai yang lebar, subur, dan kemudian tidak berpenyakit. Dengan 4 tips yang saya sebutkan tadi, semoga teman-teman bisa menerapkannya. Semoga bisa mendapatkan hasil pembibitan cabai yang sehat, subur, dan tidak berpenyakit, dan menghasilkan daun yang lebar hijau seperti yang ada di video ini. Dari 4 tips yang saya sebutkan tadi, yang pertama dinding dan juga pada bagian atas jangan lupa teman-teman menggunakan plastik bening dan juga dipasangkan paranet ya teman-teman, dari atas sampai di dindingnya. Dan kemudian jangan lupa bersihkan terlebih dahulu tempat kita menyemai agar hama itu tidak mudah bersarang. Nah, dan kemudian setelah bibit cabai teman-teman tadinya sudah besar, jangan lupa menggunakan insek ataupun racun agar hama itu tidak tinggal di dalam tempat kita melakukan pembibitan. Dan yang keempat tadi, jangan lupa ya teman-teman, tak kalah penting adalah media tanam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, bisa menerapkannya. Semoga berhasil. Dan yang belum like, jangan lupa like dan tinggalkan komentarnya ya teman-teman. Jangan lupa juga subscribe agar saya bisa terus mengupdate video terbaru dari Sinar Tani. Oke teman-teman semua, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.